Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Benny. Pada hari ini, kita akan merenungkan dari Injil Lukas, bab 9, ayat 57 sampai dengan ayat 62. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16, Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu." Kiranya perkataan itu relevan dengan Injil yang telah kita simak pada hari ini. Ya, kita melihat tadi di bagian pertama ada orang yang dengan berani menawarkan diri kepada Yesus bahwa ia hendak mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi rupanya Yesus tadi tidak memberi jawaban ya atau tidak. Justru Yesus memberikannya sebuah pertimbangan. Yesus bilang kalau serigala itu punya tempat, ya, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi Anak Manusia bahkan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini mungkin saja ya, Yesus berkata demikian karena orang tersebut tadi itu kurang persiapan. Dia kurang memikirkan dengan matang apa konsekuensi untuk mengikuti Yesus. Dengan jelas apa yang dikatakan Yesus tadi dapat kita mengerti bahwa Yesus tidak menjanjikan kenyamanan duniawi, kenikmatan duniawi dalam mengikutinya, tetapi ada hal lain yang dijanjikan Yesus, yakni ganjaran keselamatan. Apabila kita melihat dalam kisah Rasul Paulus, sangat nyata sekali bahwa di sana Paulus kerap kali mengalami penderitaan karena ia mengikuti Kristus. Dia dipenjara, ditangkap, dan bahkan ketika ia sampai di Roma, menetap di Roma, ia dihukum mati di sana. Tetapi itu tadi, Yesus menjanjikan keselamatan kekal bagi siapa saja yang mengikutinya. Kemudian apa maksud Yesus tadi berkata demikian tadi? Maksud Yesus berkata demikian dapat kita mengerti sebagai proses pemurnian diri. Karena kerap kali motivasi dasar kita untuk mengikuti Tuhan itu kerap kali masih saja dangkal atau kurang murni. Maka Yesus memberikan pertimbangan kepada orang tersebut agar ia sungguh-sungguh memiliki motivasi yang murni dalam mengikuti Yesus. Kemudian apabila kita melihat dari dua orang selanjutnya dalam Injil pada hari ini, kita melihat ada kesamaan di sana. Kesamaannya adalah mereka sama-sama meminta untuk menunda mengikuti Tuhan. Yang satu tadi meminta izin agar ia diberikan kesempatan untuk menguburkan bapaknya dahulu.
Dan yang lain lagi, ia meminta kesempatan kepada Yesus agar ia diberikan waktu untuk berpamitan kepada keluarganya. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, kerap kali juga kita menjadi demikian. Kita kerap kali menunda-nunda kesempatan. Kita kerap kali mengelak dari setiap kesempatan yang ada untuk kita menunjukkan diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Maka, saya mengajak kita untuk merenungkan Injil pada hari ini. Saya hendak mengajak bahwa kita setiap harinya itu selalu dipanggil untuk bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Panggilan menjadi murid adalah panggilan keseharian. Panggilan dimanapun kita berada, kita diundang untuk selalu menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan menunda-nunda. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, mari kita mohonkan rahmat Allah agar kita selalu mampu memperjuangkan identitas diri kita sebagai murid Kristus yang sejati setiap hari dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan agar kita menerima ganjaran keselamatan kekal. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.